Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di malam ini Allah mudahkan kita untuk duduk beribadah, bermajlis dalam majlis thalabul ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan untuknya al-fiqhu fid din, ilmu yang mendalam tentang Islam ini. Tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba dengan Allah jauhkan dia dari ilmu agama. Allah persulit dia untuk mengetahui tentang inti-inti Islam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita melanjutkan kajian kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, kita masih di awal kitab At-Tauhid. Asy-Syaikh rahimahullahu taala memulai penyebutan ayat surat Az-Zariyat ayat 56. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, baik. Asy-Syaikh rahimahullah akan menyebutkan dalil-dalil tentang At-Tauhid, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk bertauhid, dan yang paling sering terulang dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk bertauhid. Bahkan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, semua itu berisikan tentang At-Tauhid. Inti dakwah para nabi, inti dakwah Islam ini adalah At-Tauhid. Nah, di dalam Al-Quran atau Al-Quran terbagi menjadi 3. Ya, Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyebutan tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zatnya, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya. Nah, dan ini jelas menunjukkan At-Tauhid tidak ada yang sama dengan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang kedua
adalah penyebutan tentang makhluk-makhluknya, baik itu surga atau neraka. Surga Allah persiapkan untuk mereka yang bertauhid, dan neraka Allah persiapkan untuk mereka yang tidak bertauhid. Allah sebutkan tentang kisah para nabi dan rasul. Allah selamatkan para rasul dan pengikutnya karena mereka bertauhid. Dan Allah binasakan musuh-musuh para rasul, umat-umat para nabi terdahulu karena mereka tidak bertauhid. Nah, Allah menyebutkan tentang keindahan-keindahan surga untuk ahlu tauhid. Allah menyebutkan tentang dahsyatnya azab di neraka untuk mereka yang tidak bertauhid. Kemudian yang ketiga adalah penyebutan tentang hukum-hukum dan syariatnya. Hukum dan syariat Allah terdiri dari perintah dan larangannya. Tidaklah semua yang diperintahkan oleh Allah kecuali untuk memperkuat tauhidnya. Dan tidaklah semua yang dilarang oleh Allah kecuali itu semua akan melunturkan, memudarkan tauhidnya. Karena itu Al-Quran dari awal sampai akhir adalah at-tauhid. Demikian yang dikatakan oleh banyak para ulama. Di antaranya Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, ini inti dakwah para nabi dan para rasul, yaitu at-tauhid. Ya. Sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usul As-Sittah, Allah menjelaskan tentang tauhid di dalam kitabnya dengan berbagai macam cara. Allah menjelaskan sangat gamblang, sangat terang, bisa dipahami oleh abladul ammah, sampai bisa dipahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun paham apa maksud Allah. Ya, apa maksud Allah? Apa perintah Allah? Apa larangan Allah? Maksud Allah dari penciptaan makhluk alam semesta, terutama manusia dan jin. Kemudian mereka paham perintah-perintah Allah dalam Al-Quran untuk bertauhid. Mereka paham apa yang sangat dilarang, dibenci oleh Allah, yaitu syirik. Abladul ammah. Ya, orang yang paling balid dari kalangan awam mengerti tentang maksud Allah dalam Al-Quran tentang tauhid. Nah, tetapi dengan banyaknya fitnah, asyubuhat, justru banyak orang tidak memahami perkara at-tauhid. Ya, beliau mengatakan justru dai-dai tauhid, dakwah tauhid adalah bentuk penghinaan, celaan terhadap para wali-wali Allah. Bentuk tidak memberikan hak para wali. Dakwah tauhid dan dai-dai tauhid, mereka semua menyerukan itu, kata mereka. Sedangkan apa yang kami lakukan dari sholat menghadap kuburan para wali, tawaf di kuburan para wali, kami meminta berkurban, bernazar untuk mereka para wali, bentuk cinta kami kepada para wali, orang-orang soleh. Bentuk kami memberikan hak mereka, orang-orang soleh. Mereka membungkus kesyirikan yang mereka lakukan dengan mencintai orang soleh. Dan mereka menuduh para dai tauhid membenci orang-orang soleh. Nah,
Seperti itulah yang terjadi di tahun 1100 Hijriah. Sekarang lebih parah lagi. 1400-an Hijriah. Kaum muslimin mereka dikungkung, dikungkung nih? Ya, dikungkung, dikurung ya. Wawasan mereka tentang tauhid oleh dai-dai syubhat. Sehingga sampai sekarang mereka tidak mau untuk mendengar para dai-dai tauhid, mereka tidak mau mendengar kajian-kajian tauhid. Nah, disinilah mereka masih diberikan al-udhr bil jahl. Mereka masih diberikan uzur karena ketidaktahuan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin tersebut. Allahumma amin ya rabb. Nah, kita masuk pada apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Dalam muqaddimah kitab tauhid yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, beliau menyebutkan dalil-dalil tentang perintah untuk bertauhid. Ini sedikit ya dibanding tadi Nabi bilang seluruh ayat dalam Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas semua berisikan tentang tauhid. Dan yang Syekh sebut di sini adalah yang paling jelasnya dari semua ayat-ayat dalam Al-Quran tentang at-tauhid. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini jelas hikmah diciptakannya manusia untuk beribadah. Liya'buduni, beribadah kepadaku. Baik. Perlu dicatat ini ya, perlu dicatat atau perlu diingat. Semua kata perintah ibadah di dalam Al-Qur'an maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Ini perlu diingat, perlu dicatat bahwasanya semua kalimat perintah untuk bertauhid, perintah untuk beribadah di dalam Al-Quran maknanya adalah untuk bertauhid. Bukan hanya beribadah kepada Allah begitu saja, enggak. Tapi mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Sekarang coba kita sedikit jelaskan ya ucapan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Orang musyrikin Quraisy beribadah enggak kepada Allah? Beribadah enggak kepada Allah? Beribadah kan? Kalau seandainya demikian, mereka menghakikatkan dong ayat ini. Apa ya? Kalau seandainya, diulangi lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna liya'budun ay liyuwahhidun. Makna agar mereka beribadah kepadaku maknanya adalah agar mereka mentauhidkanku dalam ibadah. Sekarang kalau hanya sekedar agar mereka beribadah kepadaku begitu saja, apakah kaum musyrikin mereka beribadah kepada Allah? Enggak, sekarang zahirnya. Apakah orang kaum musyrikin beribadah kepada Allah? Mereka beribadah kepada Allah, kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin, Abu Jahal beribadah kepada Allah. Bahkan Abu Jahal beristighosah, bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Abu Jahal ketika istighosah di malam perang Badar. Ya, dengan tauhid uluhiyah tuh. Bukan tauhid rububiyah saja yang diimani oleh Abu Jahal. Ya, di malam itu Abu Jahal hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau tahu siapa yang paling memutuskan tali silaturahim di antara kami, antara aku atau Muhammad. Ya. Siapa yang paling membuat durhaka kepada orang tuanya? Aku atau Muhammad? Putuskanlah besok ya Allah.
Coba. Ya, itu ucapan Abu Jahal, tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Islam itu memecah belah keluarga, membuat anak durhaka kepada orang tuanya. Karena si anak ini nggak mau disuruh untuk murtad oleh orang tuanya. Nah, dibilang durhaka sama orang tua. Ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah anak yang sangat berbakti kepada sang ibu. Tapi ketika ibunya tahu Sa'ad masuk Islam, sang ibu berkata, kau tinggalkan agama Muhammad. Kalau enggak, aku akan bunuh diri. Mogok makan. Dan orang-orang akan mengatakan, kau adalah anak yang paling durhaka kepada ibunya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Sa'ad mengatakan kepada sang ibu, andaikan ibu memiliki 10 atau 100 nyawa, hilang satu persatu, aku tidak akan tinggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maksudnya dengan seorang anak dia tidak mau patuh murtad dari Islam, dikatakan itu durhaka kepada orang tua. Kerabat ya tidak mau lagi ikut acara. Ya, misalnya diundang nih keponakan, sepupu, anak, saudara, diundang untuk acara-acara yang di sana ada kesyirikan, ritual-ritual, kekufuran, peribadatan kepada selain Allah. Tentunya kaum muslimin mereka tidak akan menghadiri apa? Acara-acara seperti itu, dan dikatakan itulah yang memutus tali silaturahim. Muhammad tuh memutus tali silaturahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur." Mereka hamba-hamba Rahman itu yang tidak menghadiri acara-acara zur, acara-acara maksiat, apalagi yang mengandung kesyirikan, kekufuran. Ya, yang maksiat yang di sana ada khamr, ada lagu, musik, nyanyi-nyanyian yang di sana menampakkan aurat. Enggak boleh kita hadir ke tempat itu. La yashhaduna zur, ya. Rumah makan misalnya. Yang di sana ada maksiat, tidak boleh kita ke sana. Itu di surat Al-Furqan. Walladzina la yashhaduna az-zur. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan kalau seandainya mereka terjebak nih di acara seperti itu, mereka keluar dengan kemuliaan. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi bukan makna liya'budun hanya sekedar beribadah kepada Allah, karena kaum musyrikin mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna liya'budun adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, seperti misalnya sama juga dengan ayat di surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait. Kata Allah kepada mereka orang-orang Quraisy, hendaknya mereka sembah Rabb-nya Ka'bah ini. Mereka orang-orang Quraisy menyembah Allah enggak? Mereka menyembah Allah, tetapi mereka sebenarnya tidak menghakik. Kalau seandainya mereka menyembah Allah, untuk apa lagi Allah sebut ini? Ya kan? Jadi makna falya'budu rabb hadzal bait ay falyuwahhidu. Tauhidkanlah Allah dalam ibadah mereka. Jelas ini insyaallah? Mafhum enggak? Ini penting ini. Jadi makna kalimat ibadah dalam Al-Quran semuanya maknanya adalah apa? At-tauhid. Jadi falya'budu rabb hadzal bait. Enggak perlu sebenarnya Allah bilang falya'budu rabb hadzal bait. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin mereka sudah menyembah Allah enggak? Sudah menyembah Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Dengan itu, maka ibadah yang disertai dengan kesyirikan tidak dikatakan ibadah. Ya, hasilnya, yani kesimpulannya bahwasanya semua bentuk ibadah-ibadah, ritual-ritual yang di sana ada kesyirikan kepada Allah, maka tidak dikatakan mereka beribadah kepada Allah. Sekalipun mereka beribadah, mereka haji, ya, mereka bernazar untuk Allah, bernazar untuk selain Allah. Mereka berkurban untuk Allah, berkurban untuk selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Apapun bentuk ibadah yang ada kesyirikan di sana, Allah tidak anggap, Allah tidak terima.
Ya, Allah tidak jadikan itu sebagai suatu ibadah. Nah, jelas insya Allah ayat ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya masih dalam ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah mahdhah yang kita kerjakan satu hari satu malam 24 jam. Paling berapa yang kita habiskan waktu kita untuk ibadah mahdhah? Salatnya, zikir, baca Quran, satu hari satu malam, paling berapa jam? Paling sholat sunnah, ya, sholat 5 waktu di masjid, sholat ya qiyamul lail, kemudian zikirnya. Berapa Haris? 3 jaman ya, Masya Allah. Cek, kalanya. Zikir. Ya, betul. Adalah kurang lebih ya, Masya Allah. Kurang lebih itu pas-pas ting. Nah, lalu 21 jam lagi mana? Padahal Allah ciptakan kita sejak kita balik sampai mati untuk beribadah tuh. Terus 21 jam lagi kemana? Ya, Allah suruh kita beribadah, dan sebenarnya sayangnya Allah kepada kita, Allah kasih kita fasilitas sarana untuk kita menghakikatkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada keluarga, ada pekerjaan, ya, ada panca indera, ada akal. Nah, dan ibadah tidak hanya tadi, ibadah itu ada yang mahdhah, ada ghairu mahdhah. Mahdhah itu apa sih artinya? Mahdhah artinya murni. Murni dengan Allah, nggak ada sosialnya, nggak ada sosial, nggak ada hubungan dengan makhluknya, itu mahdhah artinya. Jadi hubungan antara dia dengan Allah saja, itu mahdhah. Ya, tadi sholat 5 waktu, nggak ada hubungannya dengan makhluk. Ya, sholat 5 waktu, kemudian baca Quran, kemudian zikir, nggak ada hubungannya dengan makhluk. Nah, jadi di sana pun di dalam Islam ada yang ibadah itu ghair mahdhah. Maksudnya yang di sana ibadahnya ada sosial, dengan makhluk kita beribadah. Dengan keluarga nih. Apa ibadah dengan keluarga? Banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a bima ya'ul." Cukup dosa seseorang untuk menghantarkannya ke neraka adalah dengan dia menelantarkan anak istrinya. Gak kerja, gak cari nafkah. Anak istrinya terlantar, ngemis-ngemis, dianya tiduran, dianya gak cari nafkah. Gak ada usaha dia untuk bekerja, untuk berjualan, gak ada. Cukup dosa itu. Nah, berarti wajib gak hukumnya cari nafkah? Wajib. Dan bahkan menikah itu hukumnya haram. Kalau seandainya dia tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya, hukumannya. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang ba'ah? Ba'ah itu bukan artinya bisa menggauli istri, bukan. Tetapi dia bisa mencari nafkah. Dia bisa menghidupi istri, maka menikahlah. Ya, nah, kita kembali. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaka, kepada Sa'ad, ya, Ibn Abi Waqqas, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Ya Sa'ad, tidaklah engkau memberi nafkah apapun untuk istrimu, ya, yang engkau harapkan di sana wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala dari itu, ya, engkau akan diberi pahala darinya, dari memberi nafkah tersebut,
hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ya. Orang sedang nyuapin istri kapan? Kalau sedang sakit aja, Pak. Nah, bukan ya, maksudnya ketika seorang dia sedang hampir gak ingat Allah lagi, ketika dia sedang romantis dengan istrinya, dia sedang suap-suapan sama istrinya. Pun kapan nyuapin istri, nyuapin suami, hanya pas awal menikah aja paling ya. Nah, maksudnya di dalam Islam, di saat ketika seseorang sedang romantis-romantisnya dengan istrinya, itu hampir nggak ingat Allah kan, ya. Itu pun diberi pahala, hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ya, fi yang pertama adalah dzarfiyah, fi yang kedua adalah famun, mulut. Bahasa Arabnya mulut, fu, fa, fi. Ya tergantung ininya ya, tergantung i'rabnya. Hatta ma taj'alu fi di mulut imra'atik, di mulut istrimu. Nah, apa sih sama kata tapi beda makna? Apa bahasa Indonesianya? Ah? Apa? Maksudnya sama namanya, kayak bisa ada bisa ular, ada bisa mampu. Homofon. Keluar suara tetapi berbeda makna. Berbeda makna, homofon. Anda nggak tahu ya nanya ini beneran ya. Kalau sinonim kan beda kata satu makna. Nah, ini sama kata beda makna. Nah, itu fi fimra'atik, itu maksud anaknya. Nah, di sini ketika seseorang dia sedang bermesraan dengan istrinya, bahkan ketika seorang suami dia menggauli istrinya, pahala nggak itu? Ya, gimana hadisnya? Ya Rasulullah, afi bud'i ahadina shadaqah. Kata mereka para sahabat, ya Rasulullah, apakah ketika seseorang dia mendatangi istrinya, menggauli istrinya, berhubungan intim maksudnya, apakah pun tertulis sedekah pahala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, bagaimana menurutmu kalau seandainya itu diletakkan pada yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Iya ya Rasulullah, maka apabila itu diletakkan pada yang halal, maka itu mendapatkan pahala. Oke. Ini waktu nih, maksudnya waktu hidup bercengkrama dengan anak istri. Ya, ada waktu nih, beberapa menit, terkadang berjam-jam. Dia terkadang perlu bisa dekat dengan anak istrinya, dengan dia jalan-jalan dengan anak istrinya. Kalau dia niatkan itu untuk agar khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya tuh, untuk anak istrinya. Tuh. Jadinya ibadah. Setiap detik-detik bersama anak istrinya bisa menjadi ibadah dalam Islam. Ya, belum lagi tadi nyari nafkah tuh, nyari nafkah untuk anak istrinya. Dia kerja, keluar dari rumah, pulang lagi ke rumah. Berapa jam tuh? Biasanya berapa jam? Enggak, dari keluar rumah. Kerja 8 jam. 10 jam ya. Enggak, subhanallah. 10 jam kan setiap hari itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan kalau tidak didasari itu semua karena Allah, ya maka bisa jadi itu semua sia-sia. Sebagian orang mencari harta bukan untuk akhirat, untuk hanya mengumpulkan harta untuk dunia, murni untuk dunia. Ya, nggak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau dia kumpulkan harta, bagaimana dia bisa meraih akhirat, dia bisa mendapatkan kebaikan dengan harta. Dia bangun masjid, dia bikin pesantren, dia bantu orang, dia bisa umroh, dia pergi jihad, dia berzakat. Itu perlu harta nggak? Ibadah-ibadah yang perlu harta tuh. Nah, dan hukumnya dalam Islam betul-betul bukan hanya dibolehkan ya, orang yang Allah bukakan untuk dia harta. Nah, jadi 10 jam kerja. Belum lagi kalau dia
sekaligus puasa di sana. Tambah lagi kan pahala demi pahala tuh, pahala mencari nafkah, pahala puasa, ya. Kemudian di sela-sela kerja dia ada sholat 5 waktu di masjid, zuhur asar di masjid. Nah, sebagaimana dia mau misalnya waktu libur dia mau menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit di Bandung bisa berapa jam? Bisa 2 jam. Dari sejak dia keluar rumah sampai pulang ke rumah lagi dengan macetnya. Ya enggak? Jadi menjenguk orang sakit bukan hanya pas ketemu dengan orang sakit aja. Paling ketemu dengan orang sakit 15 menit, enggak boleh kita lama-lama. Enggak boleh lama-lama. Ya beda ya kalau sebenarnya mungkin teman kita senang kalau kita lama dengan dia. Tapi kalau misalnya dia udah nguap-nguap, dia udah kayak gimana? Udah kita pergi lagi. 15 menit, enggak usah lama-lama. Maksudnya perjalanan itu dari keluar sampai pulang lagi itu adalah ibadah. Gitu juga kita coba nih sekarang nih thalabul ilm. Sejak kita keluar sampai kita pulang. Kalau kita niatkan itu adalah ibadah, ibadah besar, ya. Ibadah, kita memang harus habiskan umur kita ini untuk ibadah. Habiskan umur kita ini untuk ibadah, ya. Baik. Nah, ini ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baik. Maksud dari ayat ini yang ketiga sekarang. Maksud dari ayat ini berarti manusia dan jin sajalah yang hanya diberi ahkamut taklif. Apa itu ahkamut taklif? Hukum pembebanan syariat. Hukum pembebanan syariat, ya, yang diwajibkan sholat 5 waktu, yang diwajibkan untuk zakat, puasa, haji, awal yang pertama mengucapkan syahadat adalah manusia dan jin. Nah, semua syariat, ya, semua syariat adalah manusia dan jin. Ya, syariat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan makhluk yang lain mereka tidak ada pembebanan syariat, ya. Dan makhluk semua itu selain manusia dan jin mereka diciptakan oleh Allah untuk tunduk selalu beribadah kepada Allah, untuk tunduk selalu beribadah kepada Allah. Semua nih karpet ini, semua dinding, batu-batu, pepohonan, ya, terlebih malaikat udah jelas tuh, hewan-hewan, serangga, ya, bahkan anjing. Dulu anjing dibunuh, ya, dibunuh. Kemudian mansuh itu. Nah, mereka adalah kaum yang bertasbih kepada Allah. Demikian pula semut. Ya, dibakar sarang semut oleh seorang nabi. Allah tegur, apakah karena satu ekor semut yang menyengatmu, engkau bakar satu umat yang bertasbih kepada Allah? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah segala sesuatu wa in min syai'. Jadi dari yang kecil, dari unsur terkecil apa itu ya, atom mungkin sekarang ini, sampai yang paling besarnya Arsyur Rahman. Semua itu, kecuali semua itu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, tidak pernah mereka bermaksiat. Ya, semua makhluk. Nah, kemudian dengan ayat ini maka hanya manusia dan jin saja yang diberi ahkam taklif, dan mereka nanti akan ada pembalasannya. Yang akan ada pembalasannya hanya mereka nih. Selebihnya makhluk tidak ada. Walaupun betul ada kok binatang, ya, ada kisos, ya, kisos untuk binatang, tapi tidak ada kemudian surga dan neraka. Semua itu akan kembali menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Ya, kata orang kafir ketika melihat kambing yang bertanduk ditanduk oleh kambing yang tidak bertanduk. Karena ketika di dunia kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk. Kemudian hewan buas ini dia mendolimi hewan yang lain, semua akan dikisos satu sama lain. Kemudian Allah jadikan semua itu turaban, tanah. Ya, pada saat itu orang kafir yang melihat di padang mahsyar nih, wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkata orang kafir,
Ya laitani, ya Allah, andaikan aku pun seperti andaikan aku pun ya kuntu turabat, jadi tanah juga seperti mereka. Nah, ya. Baik. Jadi yang dibebankan syariat untuk beribadah hanya manusia dan jin. Barakallahu fiikum. Nah, kita masuk ayat yang berikutnya. Wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, dan kami telah utus. Nah, dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Dakwah mereka, seruan mereka, ajakan mereka semua ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah taghut-taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu. Seorang hamba yang dia melampaui batasannya sebagai seorang hamba. Kalau hamba harusnya dia selalu menghamba, tapi ini sudah melampaui batasan seorang hamba, mencoba untuk menyetarai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sudah togho. Jadi togho itu melampaui batas. Bahasa Arabnya melampaui batas itu togho, togut. Jadi kayak misalnya batasan batasan pengisian pengisian bensin gitu ya, batasannya sekian, nah dia terus isi itu meluber, nah itu namanya togut itu. Itu togo, dia sudah melampaui batas. Nah itulah contoh makna togut ya. Nah, ini sudah kita bahas ya waktu di Syarhatul Usul kan, Syarhatul Usul ini ya, ma tajawazah bihil abdu haddahu, ya, yang seorang hamba dia melampaui batasannya. Dan ru'usut tawaghid khamsah, tagut itu banyak, kepalanya 5. Yang pertama adalah iblis, ya, iblis. Yang kedua adalah yang disembah dan dia ridho. Jadi Nabi Isa tagut bukan? Enggak, kenapa? Karena Nabi Isa tidak ridho. Ya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat di surat Al-Anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun, kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah itu adalah kayu bakar neraka. Ya, kata Abu Jahal, tuh kan Muhammad bilang Nabi Isa pun di neraka juga tuh. Ya, dia mencoba untuk mendebat. Nah, padahal Allah menyebutkan di ayat setelahnya, ya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Mereka yang kami limpahkan kebaikan kepada mereka, mereka dijauhkan dari neraka. Taib. Maksudnya para nabi yang disembah, ya, dijauhkan dari neraka. Yang disembah dalam keadaan, ini belum masuk waktunya nih. Udah, belum. Taib. Yang disembah selain Allah dengan tidak ridho, maka bukan tagut. Yang disembah dalam keadaan ridho, maka dia apa? Tagut. Kemudian kemudian yang ketiga adalah yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, yaitu pun tagut. Dilakukan oleh manusia atau tidak? Ini beda ya sama yang kedua ya. Yang ketiga ini dia mengajak orang-orang untuk menyembah dirinya, dilakukan atau tidak, di saat hidup atau sudah mati. Yang ketiga. Yang keempat adalah siapa yang mengaku ilmu gaib, yang mengaku tahu ilmu gaib, maka dia tagut. Para dukun, para peramal, ya dia telah menyetarakan dirinya dengan Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah dia yang berhukum dengan hukum Allah. Apa maksudnya? Ya, yang berhukum dengan hukum Allah, yang berhukum dengan selain hukum Allah, yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dibilang tagut kalau seandainya hukum buatan manusia tersebut
sama baiknya atau lebih baik daripada hukum Allah. Berarti yang seperti ini taghut, melampaui batas. Kenapa? Berarti dia menjadikan manusia yang membuat hukum tersebut sama hebatnya atau bahkan lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas taghut yang kayak gitu. Nah, apabila tidak demikian maka tidak sampai tingkatan taghut. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, baik. Kita sampai pada ayat yang kedua. Wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang misi dakwah mereka an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Nah, ini inti dakwah para nabi, at-tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'syaral anbiya dinuna wahid." Nahnu ma'syaral anbiya ikhwatun li'allat dinuna wahid. Kami para nabi itu saudara seayah. Agama kami satu. Nah, maksudnya agama saudara seayah karena sama dari Nabi Ibrahim, ya. Rasulullah bersaudara dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, saudara seayah. Ya, kembalinya bertemunya ke Nabi Ibrahim. Dinuna wahid. Agama kami semua sama, satu, yaitu Islam. Mendakwahkan tauhid. Ini agama para nabi, dakwah para nabi, hikmah diutus para nabi adalah untuk mendakwahkan at-tauhid, mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih khususnya tauhid apa di sini? Nah, tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Ani'budullah, sembahlah oleh kalian hanya Allah. Karena sengketa antara mereka para nabi dan umat-umat mereka lebihnya pada tauhid, lebihnya pada al-uluhiyah. Ya. Nah, disebutkan ya banyak hikmah diutus para nabi sebagai rahmah diantaranya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta, dan tidak ada rahmat terbaik lebih daripada at-tauhid. Ya, untuk alam semesta ini, mengajak mereka untuk bertauhid, selamat dunia akhirat. Nah, pembahasan tauhid sudah selesai. Dan kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Ya. Baik. Ayat yang berikutnya
Wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu menetapkan bahwasanya jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Nah, ini kalimat yang jelas, ya. Sebagaimana tadi Allah yang ayat yang pertama Allah menyebutkan sangat jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sangat jelas hikmah diciptakan manusia untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian ayat yang kedua pun sangat jelas juga bagaimana Allah mengutus setiap rasul ke setiap umat. Allah mengutus para rasul ke setiap umat hanya untuk seakan-akan ya, hanya untuk mendakwahkan tauhid. Ya, sebenarnya yang didakwakan oleh para rasul, oleh para nabi banyak. Ya, baik itu tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah. Tapi yang paling inti dari itu semua adalah at-tauhid. Dan tidak bermanfaat apapun ibadah, apapun muamalah, apapun akhlak yang mulia tanpa at-tauhid. Dan mereka para nabi, para rasul, untuk syariat mereka berbeda-beda. Sholatnya, puasanya, wudhunya. Tapi untuk inti dakwah mereka sama, yaitu mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas sekali. Kemudian ayat yang ketiga pun demikian, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah menetapkan, mewajibkan, ya. Nah, dan Allah menetapkan, qada itu Allah menetapkan, mengharuskan seperti itu. Ya, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini kan kalimat yang sangat terang benderang ya. Sangat lugas, jelas. Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Dan kalimat-kalimat seperti ini banyak tidak dipahami oleh orang-orang bahkan yang dikatakan cerdas, kecuali hanya sedikit dari mereka, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekalipun ya belajar di luar negeri juga, pulang-pulang bawa jamaahnya untuk pergi ke kuburan Ahmad al-Badawi, kuburan Nabi Hud di Yaman, Ahmad al-Badawi di Mesir. Ya, mereka mengajak orang-orang untuk berdoa, beristighotsah, beribadah kepada selain Allah. Padahal jelas ayat ini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Disinilah hidayah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan karena dia cerdas kemudian Allah berikan hidayah. Nah, sedikit justru dari kalangan orang-orang yang cerdas, mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dikatakan cerdas tapi tidak diberikan zakat. Mereka diberikan zakat itu kecerdasan, tapi tidak diberikan zakat. Zakat itu kesucian atau hidayah. Nah, seperti Abu Jahal, orang sangat cerdas, ya. Sangat cerdas, dikenal di Mekah itu sangat-sangat cerdas, tapi kecerdasannya itu untuk menghancurkan Islam. Makanya dijuluki dengan Abu Jahal. Baik. Nah, banyak orang bahkan sebelum mereka melakukan ritual-ritual kesyirikan, acara-acara yang di sana mengandung kekufuran, kesyirikan, diawali dengan mereka membaca Al-Quran. Dan Al-Quran berisikan apa? At-Tauhid. Bagaimana mereka tidak memahami At-Tauhid. Padahal jelas gamblang seperti ini Allah memerintahkan kita untuk bertauhid, ya, melarang kita dari kesyirikan, tapi masih saja ada yang tidak paham. Nah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah dan Rabbmu menetapkan, mewajibkan, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Ya, di sini Allah gandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua nih. Amal terbaik setelah tauhid adalah birrul walidain, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, Rasulullah SAW sering menggandengkan
setelah hak Allah ditunaikan, hak orang tua lagi. Ma ayyul amali ahabu ilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah menyebutkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, apakah mau kuberitahukan kepada kalian dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Iya ya Rasulullah, asyirku billah wa uququl walidain. Syirik, kemudian setelah itu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, jadi penggandengan birrul walidain dengan at-tauhid menunjukkan kuatnya tauhid seseorang dengan seberapa berbaktinya dia kepada kedua orang tuanya. Ini bukan begitu saja Allah gandengkan tanpa ada makna. Ya, mereka mau bisa berbakti kepada orang tua, mau mereka bisa beribadah baik kepada Allah. Tapi kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, tauhidnya tetap lemah. Tauhidnya tetap lemah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yashkurullah ma la yashkurin nas. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Ada orang berbuat baik kepada kita, kita ucapkan jazakallah khairan, ya beribu ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita hanya mengucapkan alhamdulillah, beribu kali kita mengucapkan alhamdulillah, tidak kita bersyukur kepada makhluk, kita tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Mau kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penghambaan, dengan memanfaatkan semua nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Kalau tidak kita bersyukur kepada makhluk, maka itu apa? Maka tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. La yashkurullah ma la yashkurin nas. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah selama dia tidak bersyukur kepada manusia. Enggak ada manusia yang lebih baik ya bagi kita lebih daripada ya ba'da Rasul, ya, ba'da Rasulullah SAW, lebih daripada orang tua kita. Ya, berapa lama kita di kandungan ibu, kemudian diasuhnya, diberi nafkah kita oleh ayah dan sebagainya, dan bentuk syukur kita kepada Allah dengan kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Tidak dikatakan kita bertauhid kalau kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, ini jelas nih, ini perintah lagi nih. Ya, ini perintah langsung dari Allah. Sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini ayat-ayat jelas, ya, dari Al-Quran, perintah dari Allah untuk kita bertauhid, ya, tidak ada kesamaran sedikit pun. Nah, maksudnya gini ya, Al-Quran itu di dalamnya, Al-Quran itu di dalamnya terdiri dari tiga hal, dari tiga macam. Gimana ya? Nah, yang pertama adalah muhkam, yang kedua mutasyabih mutlak, yang ketiga mutasyabih nisbi. Atau urutannya seperti ini. Al-Quran ada yang itu mutasyabih mutlak. Apa itu mutasyabih mutlak? Yang memang samar bagi semua orang. Nggak bisa dipahami, nggak bisa diketahui hakikatnya kecuali hanya Allah. Seperti apa? Seperti apa? Kang? Bukan. Enggak. Seperti apa? Ya? Seperti sifat-sifat Allah. Tangan Allah, wajah Allah, mata Allah. Nah, seperti sifat-sifat Allah. Nah, tidak ada yang tahu hakikat sifat-sifat Allah kecuali hanya Allah. Seperti juga
eh, kenikmatan-kenikmatan surga seperti buah delima, delima surga, anggur surga, bidadari surga. Tidak pernah orang melihatnya, tidak pernah orang mendengarnya, tidak pernah terbetik dalam hati manusia, terhayalkan, terbayangkan oleh manusia. Ada kurma seperti itu. Ada anggur seperti itu. A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata, apa-apa yang belum pernah terdengar oleh telinga, apa-apa yang belum pernah terbayangkan oleh akal manusia. Berarti apa? Yang tahu hakikat surga hanya Allah, dan demikian juga nggak ada yang tahu tentang dahsyatnya azab neraka kecuali hanya Allah. La yu'adzibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang mengazab seperti Allah mengazab. Tidak ada yang mengikat seperti Allah mengikat. Dahsyat azab dan bagaimana Allah mengikat penghuni neraka itu. Ya. Intinya ini mutasyabih mutlak. Kenapa tadi bilang tadi alif lam mim? Ya maksudnya ada alif lam mim ada khilaf, ya ada khilaf. Tapi wallahu alam ana lebih cenderung pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama lainnya dari kalangan muhaqqiqin, kemudian Asy-Syanqiti dalam kitab Adwaul Bayan tafsir surat Yunus, di sana disebutkan oleh beliau tentang alif lam mim, menyebutkan banyak pendapat para ulama, dan yang paling rajihnya yang dikatakan oleh Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan banyak para ulama lain adalah alif lam mim itu adalah tantangan dari Allah. Allah menantang orang-orang Quraisy, orang-orang Arab secara umum untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an ini terdiri dari alif lam mim. Alif lam ra, ain sin qaf kaf ha ya ain sad, sad toha yasin, ya alif lam mim ra ha mim, ya dari huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus yang kalian ucapkan setiap harinya, dan kalian mengaku orang paling fasih, orang paling jago bahasanya. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an. Kemudian Allah kurangi lagi tantangannya, datangkan satu surat. Allah kurangi lagi tantangannya, datangkan 10 ayat. Jadi alif lam mim dan alif lam ra atau semua huruf-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus di awal surat itu adalah isinya apa? Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kufar Quraisy untuk mereka bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Ya qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tun bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Andaikan berkumpul seluruh jin dan manusia, bersatu padu mereka untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, mereka tidak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tadi mutasyabih mutlak. Apa itu mutasyabih mutlak? Hanya Allah yang tahu hakikatnya, ya. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Ini yang pertama nih. Yang kedua adalah mutasyabih nisbi. Mutasyabih nisbi. Apa itu? Samar bagi sebagian ulama, jelas bagi ulama lain, dan tidak ada satu ulama pun yang sempurna. Anda ulangi lagi. Mutasyabih nisbi adalah yang samar bagi sebagian ulama dan jelas bagi ulama lain, ya. Dan tidak ada satu ulama pun yang menguasai seluruh Al-Qur'an. Nggak ada satu ulama pun yang menguasai seluruh Al-Quran. Allah tidak menginginkan kesempurnaan kecuali hanya kepada dirinya. Ya, misalnya, ya adalah. Misalnya seperti di dalam Al-Quran, Allah Ustaz, ayat di surat Al-Baqarah, watimul hajja wal umrata lillah, ya, watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Ayat-ayat datang tentang penggandengan antara umrah dan haji dalam satu kali safar, namanya haji tamattu, dikerjakan oleh Nabi SAW. Ya, Rasulullah hajinya qiran, ya, maksud, tetapi Rasulullah menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu kali safar. Nah, ini tidak dikenal nih
Oleh orang-orang Arab dulu nggak ada. Mereka hanya tahunya pergi itu untuk satu kali safar itu untuk satu ibadah. Kalau nggak umroh ya haji. Nggak ada gabung antara umroh dan haji. Ya, taib. Dan Umar bin Khattab, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua tetap melarang untuk berumroh di bulan-bulan haji. Tapi alasan mereka agar Masjidil Haram tidak sepi dari pengunjung. Kalau mereka berhaji saja, berarti mereka akan kembali juga untuk berumroh. Nah, tapi meleset, maksudnya perkiraan mereka itu meleset, tidak tepat. Tetap mereka yang sudah berumrah berhaji sekalipun tetap merindukan haji dan umrah untuk yang berikutnya. Kemudian Abdullah ibn Abbas mengatakan, yushiku antanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Allah wa qala rasuluhu wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Telah dekat waktunya hujan batu azab untuk kalian. Ya, aku sampaikan kepada kalian firman Allah dan sabda Rasulnya, kalian sanggah dengan fatwa Abu Bakar dan Umar. Maksudnya Abdullah bin Abbas menyampaikan ayat, hadis tentang haji tamattu nih. Nah, kemudian kalian sanggah dengan ucapan Abu Bakar dan enggak kayak gitu kok ucapan Abu Bakar, enggak gitu kok kata Umar. Abdullah ibn Umar ketika menyampaikan kepada kaum muslimin untuk haji tamattu, ya Abdullah, ayahmu melarangnya, Umar bin Khattab melarangnya. Apabila ayahku melarangnya dan Rasulullah melakukannya, siapa yang kalian ambil? Tinggalkan ucapan ayahku, ambillah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Jadi ta'zim ar-Rasul ya. Ta'zim sunnat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Taib ini yang kedua ya. Itu kedua, yang kedua ini contohnya tadi. Maksudnya contohnya sebagian ulama paham sebagian hadis, sebagian ayat, sebagian lain apa? Samar bagi mereka begitu. Taib ini yang kedua. Yang ketiga adalah muhkam. Apa itu muhkam? Muhkam itu jelas. Muhkam itu jelas. Nggak perlu ustadz ngejelasin. Nggak perlu ada ulama menjelaskan. Siapapun orang yang baca ayat itu paham. Lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad. Jelas. Ya. Nggak perlu dijelaskan. Mereka semua sudah paham. Dan kebanyakan Al-Quran itu muhkam. Ya, kayak ini nih. Ini maksud anak. Ayat ini nih, ini muhkamnya udah luar biasa nih. Kayak matahari kita lihat di siang bolong nggak ada awan sedikit pun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini jelas nggak perintahin untuk bertauhid? Jelas nggak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kesyirikan? Sangat jelas. Syai'an sekecil apapun itu, pakai batu ali lah. Batu ali yang diyakini bisa mendatangkan rizki, mendatangkan berkah, ya, meyakini satu benda bisa mendatangkan berkah. Ya Rasulullah SAW, ij'al lana dzat anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat seperti itu, sebagaimana kaum musyrikin punya. Jadi kalau digantung senjata kami, pedang kami, dia bisa memberikan energi, bisa memberikan kekuatan. Buatkan untuk kami. Kata Rasulullah SAW, laqad qultum kama qalat Bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kalian barusan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan berkah, ini selain Allah nih. Ya. Meyakini sesuatu bisa mendatangkan rizki, ya, maka dia telah menjadikan benda tersebut sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, wa qawluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Surat Al-An'am ayat 191. Katakanlah, mari aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Yaitu jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi kita bahasnya hadis yang setelahnya saja biar tidak terulang ya, sama saja ya. Nah, sama ayatnya. Baik. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Abdullah ibn Mas'ud. Berkata Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman. Beliau yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arad
ayyasma'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyasma' qira'at Ibnu Mas'ud. Siapa yang mau mendengar seperti apa Al-Qur'an itu turun tariyan, ghaddan tariyan itu tori. Tori itu artinya segar, masih baru. Siapa yang mau, kalau ikan ya, bahasa ikan segar, bahasa Arabnya apa? Kata tori ya. Fresh ya, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau mendengar seperti apa seperti apa Al-Quran itu turun, yang masih baru nih, seger ya, dengarlah bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Baik. Kata Abdullah ibn Mas'ud, dan beliau ini termasuk dari senior ya, sahabat, maksudnya senior di sini. Beliau masih muda sebenarnya, tapi Islam beliau termasuk awal-awal ya. Beliau orangnya kecil, tapi pemberani luar biasa. Beliau penggembala kambing di sana, bukan orang terpandang, bahkan telinga beliau dipotong oleh Abu Jahal karena hilang satu kambing Abu Jahal oleh beliau. Tapi beraninya luar biasa. Baca Quran, dilarang tetap baca Quran di Ka'bah, dipukulin, baca Quran lagi, baca surat Ar-Rahman. Nah, ini Abdullah ibn Mas'ud, ulama besar. Man arada ayyan dan beliau mengatakan, kalau aku tahu ada yang lebih berilmu daripadaku tentang Al-Quran ini, aku akan pergi ke sana. Ini saat para sahabat sudah banyak meninggal, ya. Dan beliau ketika masih muda ini, jadi sebagian ulama itu menggolongkannya ke Abadilah. Abadilah itu sahabat yang bernama Abdullah, mereka ulama tapi masih muda gitu, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, ya. Memang sebagian nggak memasukkan Abdullah bin Mas'ud, cuman beda umurnya nggak jauh gitu. Jadi panjang umur beliau, dan beliau menjadi rujukan kaum muslimin di Kufah. Ya, rujukan kaum muslimin di Kufah. Kalau di Mekah Abdullah bin Abbas, di Madinah Abdullah bin Umar, di Mekah Abdullah bin Abbas, di Mesir Abdullah bin Amr ibn As. Nah, kalau di Kufah Abdullah ibn Mas'ud. Man arada, kata beliau nih, siapa yang mau ayyandhura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatamu. Siapa yang mau melihat wasiat terakhir Nabi Muhammad yang ada stempelnya. Maksudnya stempel di sini dulu kalau mau resmi surat dikirim dari penguasa daerah ke penguasa yang lain, itu harus ada apa? Harus ada stempelnya. Nah, Rasulullah SAW membuat stempel itu, ya, Muhammad Rasul Allah, tapi dari atas ke bawah, Allahnya tulisannya di atas, ya, agar tidak meninggikan nama beliau daripada Allah gitu ya. Jadi Allah Rasul Muhammad. Jadi Muhammad Rasul Allah, bacanya dari bawah ke atas seperti itu. Nah, ketika beliau menulis surat ke Raja Romawi, Raja Persia, Raja Habasyah, seperti itu. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang mau melihat wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir, yang di sana ada stempel beliau, maka bacalah firman Allah, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kita tahu bahwasanya nggak ada Rasulullah SAW memberikan wasiat, ya. Nggak ada Rasulullah memberikan wasiat. Itu hanya mimpi-mimpi orang-orang Syiah alaihim laknatullah. Ketika mereka mengatakan Rasulullah memberikan wasiat di Khum, ya, bahwasanya Rasulullah mewasiatkan untuk menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal. Ya, ribuan sahabat pada saat itu di tempat tersebut. Ya, ada juga Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika Rasulullah SAW meninggal, banyak khilaf. Ya,
Ansor mengatakan minna amir wa minkum amir. Dari kalangan kami Ansor ada pemimpinnya. Dari kalangan Muhajirin, kalian Muhajirin pun ada apa? Pemimpinnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, minna amir wa minkum wazir. Dari kami kepemimpinan itu, kalian menteri. Nah, dan Rasulullah SAW mengatakan qaddimu Quraisyan, dahulukan orang-orang Quraisy. Sampai Rasulullah ditunda penguburannya sampai 3 hari karena belum ada kesepakatan siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW meninggal. Setelah ada kesepakatan di hari ketiga, barulah Rasulullah SAW dikuburkan. Maksudnya menunjukkan mereka para sahabat itu kan belum lama kejadian Khum itu maksudnya. Ya, masa mereka nggak ingat dengan wasiat Nabi SAW? Jelas ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga nggak pernah menuntut kepada Abu Bakar dan yang lainnya. Bukankah Rasulullah sudah memberikan wasiat kepadaku untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah meninggal? Nggak ada. Ya, jadi yang selalu didengung-dengungkan orang-orang Syiah adalah Abu Bakar dan Umar menggosok, yaitu apa namanya, merampas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Utsman, yang seharusnya setelah Rasulullah meninggal itu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, bukannya Abu Bakar. Itu hanya mimpi-mimpi ya. Mereka ini hanya ngarang kayak gitu, dusta, bohong mereka itu. Jadi Rasulullah tidak pernah berwasiat. Kata ucapan Abdullah bin Mas'ud di sini, andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, ya, maka inilah wasiat beliau. Apa itu? Surat, ini penting ya, surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 151. Al-An'am ya. Surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah kepada mereka ya Muhammad, mari aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Jadi, ya, ini memang mereka para nabi itu sebagai nadhir dan sebagai basyir. Apa nadhir? Memberikan peringatan. Nah, ini diantaranya. Menyampaikan yang dilarang, yang diharamkan, itu namanya nadhir, memberikan peringatan. Sedangkan basyir adalah menyampaikan berita-berita gembira, amal soleh ini dapat menggugurkan ini, ya, di sana ada surga bagi yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh, misal seperti itu. Jadi penting kita untuk menyampaikan selain juga an-nadharah, selain juga peringatan, kita penting juga untuk menyampaikan al-bisyarah, yaitu kabar gembira. Jangan hanya ditakut-takutin aja orang, jangan juga hanya dikasih harap-harapan aja atau janji-janji Allah saja, kenikmatan yang kenikmatan saja. Tapi perlu diimbangkan antara an-nadharah dan al-bisyarah, antara peringatan dan kabar gembira. Nah, di sini di antara awal dakwah Nabi SAW menyampaikan yang haram ini kepada orang-orang musyrikin. Ya, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan kepada mereka ya Muhammad, mari aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas ini. Ini adalah ucapan Nabi SAW sebelum beliau wafat. La'natullah 'alal yahud wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Ini sesuai enggak ini? Sesuai kan? Ya, ini ucapan-ucapan terakhir Nabi SAW. Ya, kemudian Rasulullah SAW pula mengatakan kepada Ummu Salamah, inna ulaiki idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaiki syirarul khalqi indallah. Ummu Salamah melihat gereja megah di negeri Habasyah, Afrika sana, kemudian diceritakan kepada Nabi di saat Rasulullah sedang sakit parahnya itu. Rasulullah langsung duduk dan berkata, mereka itu orang-orang Nasrani itu, wahai Ummu Salamah, andaikan ada orang soleh di antara mereka mati, mereka bangun di atas kuburannya masjid. Kemudian mereka buat gambar-gambar, patung-patung di dalam gereja tersebut, gambar orang soleh itu. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi
Allah. Nah ini di sebelum Rasulullah meninggal beberapa hari nih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan tu'bad, wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini semua apa? Adalah wasiat-wasiat atau ucapan-ucapan terakhir Nabi SAW untuk tidak syirik. Ya, nah ini yang pertama nih. Ya, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang pertama. Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rizki kalian dan kami yang memberi rizki mereka. Ya. Yang ngasih makan anak-anak kita itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bunuh anak sekarang, kalau dulu mereka bunuh anak laki-laki, bunuh anak perempuan karena takut miskin. Sekarang pun sebagian orang dia aborsi, ya, melakukan aborsi karena takut nggak bisa nafkahin anak, nggak bisa nyekolahin anak, nanti gimana biayanya ini dan itunya. Ya, sampai sebagian juga pakai KB, ya, pakai KB yang tujuan yang bersuudzon kepada Allah, tidak khawatir tidak bisa menafkahi anak. Ya, nah, ini masuk ke membunuh anak. Kata siapa ini? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala dan para ulama yang lain. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian dekati al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, baik itu yang jelas atau yang tersembunyi. Ya, jelas seperti zina, ya, kemudian pacaran dan yang lainnya. Wa mabaton, atau yang tersembunyi, baik itu hasad atau dengki, itu semua adalah fawahish. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jiwa yang diharamkan oleh Allah yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah kafir zimmi. Yang ketiga kafir mu'ahad. Yang keempat kafir musta'man. Ini jiwa yang tidak boleh dibunuh. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang jenis tiga ini, dia tidak akan mencium harumnya surga. Nah, jadi jiwa yang diharamkan ada 4. Yang pertama tadi apa? Muslim. Yang kedua kafir zimmi. Yang ketiga kafir mu'ahad, yang ada gencatan senjata, perjanjian damai, kerukunan, ya. Kemudian keempat, kafir apa? Musta'man, yaitu kafir harbi sebenarnya ini. Cuman mereka ini masuk ke negeri Islam untuk negosiasi, untuk utusan. Seperti misalnya orang Israel datang ke negeri Islam untuk, nah dijamin keamanannya, ini nggak boleh dibunuh nih. Yang dijamin keamanannya, illa bil haq, kecuali dengan hak. Apa itu dengan hak? La yahilu damu imri'in muslim illa bi ihda tsalah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali satu di antara yang 3. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Ya, kalau dia membunuh dengan sengaja, maka boleh dia dibunuh lagi. Itu dengan hak, dia dibunuh dengan hak karena dia sudah membunuh. Kemudian yang kedua, ats-tsayyibu zanin. Orang yang sudah menikah berzina. Orang yang sudah menikah dia berzina. Ya, maka hukumannya adalah mati dengan dirajam, ya, dengan dirajam. Kemudian yang ketiga, at-tarik lidinihi, yang murtad, keluar dari agamanya. Yang keluar dari agamanya, jelas dia bilang, saya nggak lagi muslim, saya misalnya Kristen atau Hindu, nah ini bunuh langsung tuh. Ya, oleh pihak berwenang, ya. Kalau di Indonesia nggak bisa, ini semua ini nggak ada nih. Nah, maksudnya ila bil haq itu di situ dalam hukum Islam. Al-mufariq lil jamaah. Al-mufariq lil jamaah adalah dia yang memberontak kepada pemerintah. Memberontak kepada pemerintah seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang Khawarij. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berpikir. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik,
sampai mereka balik sampai mereka bisa mengaturnya. Bukan balik saja, tapi mereka bisa mengatur harta mereka. Nah, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan tunaikanlah timbangan dan takaran dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberi beban kepada satu jiwa kecuali yang dia mampu. Dengan ada orang ini gimana nih pertanyaannya nih. Sebagian orang nggak tahan dengan tekanan sampai dia bunuh diri atau sampai ada yang gila kan gitu. Tapi di sini Allah mengatakan kami tidak memberikan pembebanan kepada satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Gimana jawabannya? Ternyata dia nggak mampu, dia bunuh diri itu. Dia nggak mampu, dia gila. Kefal jawab. Bang Felis mau udah dengar. Nggak tahu lagi Bang Felis jawabannya. Mana Bang Felis? Nah, ada yang tahu jawabannya? Fadhal, ada yang mau jawab? Silakan. Fadhal, mau jawab? Jawabannya ada dua ya. Yang pertama, wala nukallifu nafsan illa wus'aha. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Di surah Al-Baqarah kan di akhir? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya adalah la nukallifu nafsan illa wus'aha tentang perintah-perintah al-wajibat. Tentang perintah-perintah al-wajibat. Kami tidak membebankan perintah-perintah atau al-wajibat tersebut kepada manusia kecuali apa yang dia mampu saja. Nggak mampu berdiri, sholat, duduk. Nggak mampu duduk, tidur berbaring. Jelas ini insya Allah? Atau kita kembali ke pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan. Kok ada juga yang dia diberi ujian sampai dia gila, sampai dia bunuh diri. Berarti kan dia nggak mampu. Enggak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua solusi masalah yang ada di dunia ini di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai bunuh diri, dia sampai gila karena dia tidak mau kembali ke Al-Qur'an dan sunnah. Dia tidak mau belajar ilmu agama. Ya. Nah, itu yang membuat dia kemudian jatuh seperti itu. Barakallahu fikum. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kalian berbicara maka berlaku adillah sekalipun kepada kerabat. Wa bi ahdillahi aufu, dan kepada janji Allah tunaikanlah. Perjanjian kalian dengan Allah tunaikan. Maksudnya salat 5 waktu. Ini enggak ada. Ini perjanjian kita dengan Allah adalah tauhid dan salat 5 waktu, ini paling kuat ya. Jangan sampai luntur rusak tauhid kita, jangan sampai kita bermudah-mudahan meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu, mendatangkan beribu uzur untuk kita tidak sholat berjamaah di masjid. Itu hati-hati itu. Nah, kemudian ya, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian mengingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, tempuh oleh kalian, wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan selain itu. Fatafarraqu bikum an sabilih, dengan itu kalian akan berpecah belah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis terakhir. Waduh, udah lewat nih. Ini hadisnya juga penting juga. Kita masuk bab yang berikutnya saja, tapi maksudnya sayang kalau maksudnya judulnya bab yang berikutnya Bang Felis, tapi kita baca nanti hadis Mu'adz bin Jabal ya. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Fadhal. Silakan. Silakan Bang Felis. Tadi tidak ada satu ulama pun yang paham dan menguasai semua Al-Quran. Betul. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Nah, itu beliau pengecualian. Maksudnya ulama-ulama setelah beliau ya. Ulama-ulama setelah beliau. Maksudnya dari Khulafa Rasyidin sampai ke sekarang ini.
Ya Rasulullah yang paling tahu. Kalau hakikat yang tadi, kalau yang hakikat hakikat apa tadi? Mutasyabih mutlak, memang Rasulullah pun nggak tahu juga yang mutasyabih mutlak. Ya, tapi untuk yang lainnya Allah sendiri menegaskan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau adzikra ya Muhammad untuk engkau bisa jelaskan kepada manusia. Berarti Rasulullah tahu semuanya. Maksud Allah itu tahu Rasulullah. Nah, nggak ada satu ayat pun yang Rasulullah tidak tahu maknanya. Rasulullah jelaskan untuk manusia. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kita tutup kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.